Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Religi Kemenak DIY, kembali lagi dengan saya Farah di podcast Sukonandi 8. Baik Sobat Religi, untuk podcast episode kali ini kita mengusung tema Saatnya Wakaf Guide Anak Muda Mengubah Potensi Menjadi Aksi Nyata. Oke, terkait dengan tema tersebut, pada podcast kali ini narasumber kita sangat amat spesial ya Sobat Religi. Siapa beliau? Beliau merupakan Ketua Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Haji Misbahrudin SAGMM. Oke teman-teman, langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Halo Mbak. Baik, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Luar biasa ya Pak. Baik, Bapak Misbahrudin. Ya. Untuk episode kali ini kita membahas mengenai BWI begitu ya Bapak ya. Iya. Untuk pertama kali nih Bapak, terkait dengan akhir-akhir ini ada KMA terbaru ya Bapak dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu KMA nomor 571 tahun 2026 mengenai bulan wakaf nasional seperti itu. Nah, boleh Bapak dijelaskan nih kepada Sobat Religi, KMA ini terkait apa, dasarnya apa, dan juga tujuannya apa? Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Farah dan sahabat Religi ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat Mbak Farah ini. Siang, ya. Yang pertama tentu kita bersyukur kami dari Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu yang pertama matur suwun kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diberi kesempatan untuk hadir di ruangan yang cukup megah Mbak Farah ya, di acara podcast Sukonandi 8. Dan ini Mbak Farah merupakan yang perdana ini Mbak Farah untuk BWI ya. Iya, betul. Jadi yang perdana, dan kebetulan memang kami Mbak Farah dan sahabat Religi itu memang relatif baru. Jadi anggota Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta itu SK-nya baru tanggal 11 Februari 2026. Baik. Kemudian dilantik baru tanggal 22 April 2026 Mbak Farah. Baru sekali ya Pak. Iya baru, makanya ini ta'aruf ya ke sahabat Religi Mbak Farah ya. Iya, baik. Tak kenal maka tak sayang gitu kan. Untuk itu ta'aruf Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Baik. Namanya badan. Jadi hampir sama. Ini pemerintah juga membentuk yang namanya Badan Amil, Mbak. Jadi khusus yang ngurusi wakaf itu pemerintah membentuk berdasarkan Undang-Undang 41 tahun 2004. Kemudian dalam tata kelola zakat itu pemerintah juga membentuk yang namanya Basnas. Itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Untuk itu ya tentu kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada negara Mbak ya, kepada pemerintah, tidak terkecuali Kementerian Agama Pak Kanwil terima kasih karena untuk urusan wakaf dan zakat khususnya berserta turunannya nanti Mbak, itu negara hadir. Dengan hadirnya Undang-Undang 41 2004 tentang wakaf, kemudian Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang zakat. Ini relatif baru. Nah, khusus di Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, ini strukturnya anggota Mbak namanya. Ada Dewan Pembina, dalam hal ini pengawas, kemudian ada Badan Pelaksana. Dewan Pembina itu termasuk alhamdulillah Pak Kanwil. Jadi dari Kak Kanwil, kemudian Kepala Biro Kesra, kemudian dari MUI. Itu Mbak, itu di jajaran Dewan Pembina pengawas itu ya. Jadi termasuk Pak Kak Kanwil. Nah, kemudian ada di Badan Pelaksana itu ya.
Ini yang pertama, Mbak Farah ya. Sehingga sekali lagi matur suwun Pak Kanwil, sahabat religi, bahwa kami hadir di podcast yang sangat luar biasa ini. Mas Bram dan teman-teman tentunya ya. Terima kasih, dan tentu memang ini sangat efektif ya. Apalagi nanti Mbak Farah kita bicara masalah anak muda ya. Iya, betul Mbak Farah kan juga. Iya Pak, saya Gen Z. Gen Z ya, iya. Kalau di penelitian yang terakhir, jadi anak muda itu kan ada generasi milenial, ada Gen Z ya. Betul. Itu kelahiran 1981 sampai kira-kira 2009. Mbak Farah kelahiran berapa? Saya 2000 Bapak. Oh, berarti ikut anu ya. Iya, betul. Ya. Nah, ini menarik. Jadi podcast kali ini saya kira sangat istimewa, sehingga podcast ini sangat tepat ya, bagian dari menjalankan keputusan Menteri Agama Pak Kanwil ya. Jadi bagian dari menjalankan keputusan Menteri Agama nomor 571 tahun 2026 tentang bulan wakaf. Di mana di KMA itu salah satunya adalah ada 8 poin, Mbak, penekanan di kegiatan selama 1 bulan itu. Ya tentu ini semacam penguatan ya. Salah satunya adalah penguatan literasi, Mbak. Ini jadi memang selama ini di berbagai penelitian, termasuk yang saya sampaikan tadi itu salah satunya itu memang tingkat literasi wakaf secara umum ya itu memang masih rendah. Bahkan Kementerian Agama Pusat bersama dengan Basnas itu pernah melakukan penelitian secara umum itu baru 46, sekian persen. Itu tingkat literasi wakaf. Kalau zakat sudah lumayan, Mbak. Zakat itu di 65 kalau nggak salah, sekian persen. Nah, kalau itu dikerucutkan lagi, yang tadi itu generasi muda, kemudian mobil khusus, bicara tentang wakaf produktif. Dan nanti kita jelaskan apa itu beda wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Kalau dikerucutkan lagi, familiaritas. Jadi pemahaman, Mbak. Pemahaman anak muda ya tentang wakaf, wabil khusus wakaf produktif itu baru 26,26%. Jadi kalau di penelitian itu kan yang diteliti itu kan 488 anak muda. Jadi kalau 26,26% dari 400 sekian itu kan baru sekitar 100-an anak muda ya. Mungkin termasuk Mbak Farah yang itu di tidak itu ya Pak ya. Masih tergolong rendah ya Pak. Iya betul. Nah, sehingga sekali lagi memang penguatan literasi itu menjadi penting. Maka ya untuk yang kesekian kalinya ya, kami dari BWI menyampaikan ucapan terima kasih ya pada Kanwil, Kemenag DIY. Ini saya kira terobosan yang sangat luar biasa. Kami belum mendengar di provinsi yang lain ini, Mbak. Mudah-mudahan ini nanti karena memang ini podcastnya kan juga rutin ya. Mungkin nanti bisa dialokasikan beberapa bulan sekali. Kami siap. Karena sekali lagi memang tingkat literasi wakaf masyarakat kita itu masih rendah. Ini bagian dari ini tadi, Mbak, menindaklanjuti keputusan Menteri Agama nomor 571 tahun 2026 tentang bulan wakaf. Baik Bapak. Nah, tadi Bapak menjelaskan bahwa literasinya masih rendah ya Pak untuk terkhusus di wakaf. Kira-kira nantinya untuk BWI sendiri langkah-langkah yang akan diambil untuk menanggulangi itu seperti apa, Pak? Ya, betul. Jadi ya tentu kalau itu di aspek literasi, pemahaman, tentu yang kita lakukan adalah edukasi. Jadi edukasi itu menjadi penting. Nah, mungkin kita rasakan betul ya kalau kemudian angkanya 26,26% itu ya mohon maaf bukan kesalahan generasi muda, Mbak Farah. Justru kemudian ya kesalahan kami itu ya, karena memang kalau kita lihat edukasi wakaf itu sangat minim ya. Coba teman-teman religi ya, para penyuluh ya, kalau kita cermati misalnya khutbah Jumat itu kan jarang ya khatib menyampaikan tentang wakaf misalnya. Kemudian juga ceramah-ceramah di majelis taklim, di masjid dan yang lain masih minim, sehingga kemudian yang akan kita lakukan itu adalah
penguatan edukasi. Jadi kita melakukan edukasi yang optimal gitu ya, semua lini kita gunakan, karena memang inilah yang kita harapkan di aspek penguatan literasi. Nah, yang menarik Mbak Farah dan sahabat religi, ini ternyata yang sangat berpengaruh untuk membentuk literasi itu dari media sosial. Ini angkanya, kalau kita lihat media sosial itu angkanya sampai 76,82%. Jadi pemahaman tentang wakaf itu yang kemudian menjadi alur utamanya itu adalah edukasi melalui media sosial. Maka lagi-lagi matur suwun Pak Kanwil ya, Mas Bram dan teman-teman ini ya, karena sekali lagi ini merupakan langkah yang sangat strategis, karena ternyata ya apalagi generasi muda Mbak Farah ya. Iya betul sekali, makanan Pak. Kesehariannya kan. Mungkin juga sekarang juga sudah digital ya Pak ya, teknologi. Iya, betul, jadi ya, media betul. sosial bisa menjadi salah satu alternatif Betul, gitu ya iya. untuk Iya. menyebarkan. Ya betul, edukasi. sehingga sekali lagi kita akan melakukan secara massal gitu ya, secara menyeluruh, terutama terkait dengan mengoptimalkan media sosial, betul. bagian dari edukasi, meningkatkan literasi tentang wakaf itu. Oke, baik. Baik Bapak, ini menarik ya Pak ya, Ya. apalagi generasi muda gitu. Generasi muda, ya. Saya juga maksudnya masuknya ke Gen Z seperti itu ya, Ya. Bapak. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin Bapak boleh dijelaskan kepada sobat religi seperti itu tentang generasi muda, sebenarnya esensi dari wakaf itu apa dan bedanya dengan zakat dan juga sedekah biasa. Ya. Nah, terkait dengan jawaban itu kita lanjutkan setelah ini ya Bapak. Ya. Kita lihat pesan-pesan berikut ini. Halo Sobat Religi Kemenang DIY, kembali lagi di podcast Sukunan 8. Mari kita lanjutkan perbincangan dengan Bapak Misbahrudin. Baik Bapak, seperti di sesi sebelumnya, pertanyaannya adalah mungkin Bapak boleh dijelaskan nih kepada Sobat Religi semuanya, terkhusus mungkin untuk generasi muda, sebenarnya esensi dari wakaf itu apa dan bedanya dengan zakat dan juga sedekah biasa itu bagaimana Bapak? Ya. Ya, jadi sahabat religi ya, teman-teman muda ya. Jadi agama itu kan penuntun kehidupan. Betul. Sehingga kemudian seluruh amaliyah agama itu tidak lepas dari dua hal. Jadi ketika Allah bicara iman, itu kemudian amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihah. Jadi pasti itu. Bahkan ya, doa kita kan selalu itu Mbak yang kita mohonkan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sehingga peranata keagamaan yang salah satunya dalam konteks wakaf itu adalah bagaimana kemudian apa yang kita miliki itu kemudian bermanfaat bagi orang lain. Betul. Bahkan Allah dengan jelas mengatakan wa fi amwalihim haqqan lis-sa'ilina wal mahrum. Pada setiap hartamu itu ada hak orang lain. Nah, kalau kita bicara harta, ya, Mbak Farah dan anak-anak muda ini, ya tentu alhamdulillah, ini pemahaman anak muda itu luar biasa, Mbak. Ya mungkin karena pengaruh edukasi di media sosial, Mbak. Jadi luar biasa, karena hakikat dari apa yang dilakukan itu kan kemanfaatan. Nah, inilah yang kemudian memang roh dari ajaran agama kita. Sehingga kemudian ada istilah wakaf, ada istilah infak, ada istilah zakat, ada istilah sedekah. Nah, 4 istilah itu kalau kita kelompokkan itu jadi 2, Mbak. Jadi payung besarnya itu adalah sedekah. Jadi konteks sedekah itu pemberian, baik dalam bentuk harta maupun non harta, baik dalam bentuk lahiriah maupun non lahiriah. Bahkan di hadis itu disebutkan senyum, Mbak Farah. Senyum itu bagian dari sedekah. Betul. Nafkah batin. Ini Mbak Farah sudah keluarga belum? Mau ya? Mau Pak, insya Allah belum. Iya. Nafkah batin itu masuk kategori sedekah. Jadi sedekah itu adalah pemberian dalam bentuk material maupun non material.
Sehingga siapapun bisa melakukan. Uang senyum aja bisa jadi sedekah. Ya. Menyingkirkan duri ya. Kalau di kota mungkin paku Mbak ya, nggak ada duri ya, itu bagian dari sedekah. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian kalau zakat, infak, wakaf itu sudah agak spesifik. Jadi kalau di aspek hukumnya memang berbeda. Jadi kalau zakat, infak itu sudah terikat. Infak itu lebih kepada hal-hal yang bersifat harta. Baik. Meskipun kemudian tidak sebagaimana ketentuan wajibnya zakat. Jadi kalau infak itu orang Jogja bilang seayah-ayah, berapapun seikhlasnya kemudian kita keluarkan. Tapi kalau zakat itu sudah meningkat. Jadi zakat itu memang wajib, sehingga karena wajib maka kemudian ada ketentuan yang melingkupinya. Ada yang disebutkan nisab. Nisab itu batasan minimal. Harta yang kita miliki yang sebagian dikeluarkan dalam bentuk zakat. Ada haul itu waktu, ya. Haul itu ada yang 1 tahun, ada yang saat diterima seperti Mbak Farah dan teman-teman ASN ya, pegawai itu kan ada fatwa Majelis Ulama. Jadi ada zakat profesi misalnya. Kemudian peruntukannya juga sudah jelas, mustahiknya itu juga sudah jelas. Ini zakat. Kalau wakaf itu spesifik lagi. Yang pertama dalam konteks hukum memang masuk di ranah sunnah. Tetapi yang kemudian menjadi sangat luar biasa itu menyangkut hal-hal yang sifatnya produktif. Makanya tadi itu kalau kemudian penelitian itu agak spesifik menukik pada wakaf produktif, memang masih banyak anak-anak muda yang belum sampai ke situ ya. Ansih bahwa wakaf itu produktif. Maka kemudian ini menjadi perhatian Rasul. Mengapa kemudian kembali kepada KMA tadi itu Mbak? Mengapa kemudian Menteri Agama menetapkan ya Muharram ya itu menjadi bulan wakaf, karena memang peristiwa wakaf itu pertama kali terjadi di bulan Muharram. Jadi ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, hal pertama yang dilakukan oleh Rasul itu adalah berwakaf. Di buku fikih Kementerian Agama itu disebutkan kurang lebih 4 hari ketika kemudian Rasul berada di Madinah, tepatnya di Kampung Kuba namanya, itu kemudian Rasul pertama kali yang dilakukan itu adalah wakaf dalam bentuk tanah yang kemudian dibangun masjid. Nah, nanti kalau Mbak Farah haji atau umroh nanti bisa melihat ya, kemudian menyusul ada Masjid Nabawi misalnya. Ini jadi wakaf ini bagi anak muda saya kira sangat menarik, karena memang ini kemudian jangka panjang Mbak. Jadi dalam bentuk wakaf itu semuanya produktif, dan menariknya wakaf itu kemudian mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau Nabi itu kan memang pada waktu itu yang sangat dibutuhkan kan salah satunya kan area publik ya, yang kemudian dibangun masjid, kemudian kurma ya, karena salah satu pohon yang kemudian sangat bermanfaat bagi masyarakat itu kemudian Nabi mewakafkan. Intinya memang harta yang paling dimintai yang kemudian memberikan kemanfaatan. Sehingga perkembangan waktu wakaf itu tidak hanya wakaf barang tidak bergerak. Bahkan di undang-undang yang saya sebutkan tadi itu, Undang-Undang 41 tahun 2004, itu wakaf itu ada 2 jenis Mbak. Wakaf benda tidak bergerak, yang tadi itu ada tanah, ada rumah, ada pohon gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah wakaf benda bergerak. Ya, termasuk salah satunya adalah uang. Ada fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang. Nah, sehingga sekali lagi ini mengikuti perkembangan zaman. Sama dengan zakat juga begitu. Di zaman Nabi itu zakat profesi itu belum dikenal. Zakat pendapatan itu belum dikenal. Baru kemudian di kemudian hari muncul ya zakat profesi. Sama dengan wakaf. Wakaf di zaman Nabi kan tadi itu barang-barang tidak bergerak. Tapi kemudian seiring dengan waktu itu termasuk uang itu menjadi harta yang bisa diwakafkan. Nah, menariknya namanya wakaf ya, kan dari kata-kata bahasa Arab, wakofa, yukifu, wakfan, itu ditahan berhenti. Ini sangat luar biasa, karena apa hakikatnya?
jangan sampai kemudian harta itu dimiliki hanya oleh satu orang. Nah ini konteks kekinian Mbak Farah itu sangat tepat ya. Ada sebagian harta yang kemudian diserahkan, nanti kita bahas dalam konteks apa istilah-istilah dalam wakaf itu, yang kemanfaatannya itu untuk orang lain. Jadi tadi itu yang kedua perbedaannya, kalau infak, zakat itu lebih ke hal-hal yang konsumtif Mbak Farah. Ya sahabat religi, meskipun zakat itu juga produktif, ada sebagian yang produktif karena substansinya merubah mustahik menjadi musaki. Tapi kalau yang namanya wakaf, memang murni produktif. Karena ditahan pokoknya, yang boleh digunakan itu manfaatnya. Ya kayak tanah. Jadi kalau kita bicara itu Mbak Farah, jadi kita itu nggak lepas dari wakaf. Iya, karena apa? Sejak kecil, bahkan yang pertama kali dikenalkan oleh orang tua kepada kita itu kan wakaf. Ya, waktu kecil kita TPA di mana Mbak? Di masjid, di musola. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar ya, ternyata kita itu sudah dibesarkan di institusi wakaf. Meskipun ya baru bentuk tanah, kemudian dibangun masjid. Apalagi yang kemudian nyambung di pesantren. Bahkan sekarang kan juga ada makan ya untuk wakaf itu kan, sehingga mulai dari hidup sampai meninggal itu ada di wakaf gitu. Nah ini saya yakin sangat menarik bagi generasi muda, di mana salah satu ciri generasi muda seperti Mbak Farah ini kan memang pengen untuk berkembang gitu ya. Ada harapan yang sangat luar biasa gitu ya bagi anak muda, sehingga klop Mbak kalau kemudian anak muda kemudian paham betul, yang sekarang juga alhamdulillah pemahamannya juga sudah mulai meningkat terkait dengan wakaf itu, karena sekali lagi itu sangat tepat, sangat cocok gitu ya dengan semangat anak muda. Baik. Untuk kemajuan tadi itu. Siap. Wah, menarik sekali ya Pak. Ya. Bapak, saya mungkin sebagai generasi muda nih ya, tadi mau nanya terkait dengan wakaf itu kan ternyata tidak harus dalam bentuk bangunan, gitu ya, bisa juga uang gitu ya Pak. Nah nanti itu sistemnya gimana tuh Pak kalau uang ini? Ya. Nah itu bagaimana Pak? Ya, jadi kalau kita bicara wakaf itu ada beberapa unsur yang kemudian memang melingkupi itu. Jadi ini lagi-lagi kita bicara amaliyah yang lain ya. Kalau zakat itu kan ada amil, ada musaki, ada mustahik. Kalau wakaf itu ada wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan. Jadi misalnya Mbak Farah mau wakaf uang, nah, Mbak Farah itu kemudian wakifnya yang memberikan wakaf uang itu. Kemudian yang kedua ada mauquf alaih. Mauquf alaih itu penerimanya, ya. Jadi penerima manfaat dari wakaf itu. Kemudian yang ketiga ada nazir Mbak. Nazir itu adalah orang atau kelompok orang, kalau dalam ketentuan undang-undang itu nazir itu bisa perorangan, minimal 3 orang, atau organisasi atau badan hukum. Jadi nazir itu yang diserai oleh wakif untuk mengelola wakafnya, yang kemudian hasil kelolaan itu diberikan kepada mauquf alaih. Nah ini Mbak menariknya, jadi 3 in 1. Sehingga sekali lagi kalau kita bicara aspek akuntabilitas, aspek transparansi, aspek profesionalitas, ini sangat-sangat profesional. Karena ada 3 pilar itu minimal. Ada wakif, ada yang memberi, kemudian ada yang menerima, yang mengelola tadi itu Mbak, kemudian ada yang menerima manfaatnya. Dengan kata lain, tidak boleh wakaf itu langsung diberikan kepada mauquf alaih. Ya, ini saya kira dalam konteks ekonomi modern sangat tepat, gitu ya. Karena ini kan ada 3 simbol tadi itu. Bahkan kemudian belum lagi nanti ada peran pemerintah, peran BWI, ya. Termasuk Kementerian Agama kan perannya memberikan pengawasan kepada nazir Mbak. Termasuk BWI itu juga salah satu tugasnya itu memberikan pembinaan kepada nazir. Nah sehingga wakaf ini betul-betul amaliyah yang kalau bahasa saya yang gitu ya, bahasa anak muda itu yang keren gitu ya, yang sangat keren, karena memang manfaatnya itu
betul-betul terukur, ya, dilakukan dengan cara yang profesional, kemudian hasilnya juga terukur. Itu Mbak Farah. Siap. Terima kasih Pak atas jawaban yang sangat menarik begitu ya. Baik Bapak, untuk melanjutkan dari tentang wakaf itu tadi. Nah, di saat ini nih Pak, kenapa wakaf itu menjadi sangat krusial di dalam konteks sosial ekonomi umat begitu. Nah, baik Bapak, untuk jawabannya kita tunggu pesan-pesan berikut ini ya Pak. Siap. Halo Sobat Religi Kemenang DIY, kembali lagi dengan saya Farah dan langsung saja kita lanjut ke pembahasan sebelumnya ya, terkait untuk Bapak Misbahrudin, untuk wakaf ini itu mengapa menjadi sangat krusial dalam konteks sosial ekonomi umat? Ya, baik. Jadi tadi di awal sudah kami sampaikan, Alhamdulillah Allah berikan tuntunan kepada kita. Prinsipnya kan harta itu kan tidak boleh dikuasai hanya untuk satu orang, kelompok orang. Maka inilah kemudian salah satu ajaran yang Allah berikan melalui amaliyah wakaf. Ya, selain tadi itu, selain yang zakat, yang infak. Nah, Mbak Farah dan sahabat religi, sebenarnya tata kelola keuangan kita itu sadar nggak sadar, ini sudah meniru apa yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita itu kan ini Mbak, ada uang yang di dompet ya. Meskipun sekarang dompetnya sudah ganti dompet digital. Betul. Kemudian ada uang yang di tabungan, kemudian ada uang yang di deposito. Kalau kita ibaratkan uang yang di dompet itu infak, Mbak. Jadi kan sewaktu mungkin Mbak Farah, kok waktunya rolasan gitu ya, kemudian keluar cari makan gitu kan. Nah, itu saya gitu kan. Kemudian yang zakat itu uang tabungan. Nah, kalau nabung itu sudah ada perencanaan, termasuk sudah ada hitungan. Nah, kemudian meningkat lagi itu deposito. Nah, inilah wakaf. Karena tadi itu hakikatnya, termasuk kalau kita deposito ini ya, sahabat religi, gambaran yang gampang. Kalau kita deposito itu kan utuh, Mbak. Betul. Iya, kan tidak terkurangi. Justru kemudian deposito itu kemudian diolah oleh bank gitu ya, diberdayakan konteks tadi itu perekonomian kita, maka kemudian ada hasilnya. Nah, dalam tataran perekonomian kita, mungkin kita tarik yang agak sempit aja ya, di kita ya, keluarga kita, Mbak Farah ya, ini memang sangat tepat sekali. Kalau kemudian satu hal kata kunci yang namanya wakaf, yang kemudian kita bahasakan uang dalam bentuk deposito harus ada. Apalagi yang kita tunaikan itu konteksnya duniawi dan ukhrawi. Jadi besok itu kan ada 3 amaliyah yang terus pahalanya mengalir ya, ketika kita sudah almarhumah. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Nah, dalam konteks ini wakaf. Ini Mbak yang baru saja teman-teman Kementerian Haji tahun ini kan banyak diberitakan, alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang dari Provinsi Aceh, Mbak, kemarin baca ya, sahabat religi, setiap jamaah itu dapat uang ya dari pemerintah Aceh 9,2 juta, 9,2 sampai 9,5 juta dari 5.000 sekian jamaah. Nah, itu hanya jamaah dari Provinsi Aceh yang ternyata uang itu hasil dari wakaf yang sudah kira-kira 200 tahun yang lalu. Jadi ada warga Aceh yang waktu itu punya tanah, kemudian tanahnya diwakafkan di seputaran Masjidil Haram itu, kemudian mendatangkan uang. Ini sudah 200 tahun yang lalu, Mbak Farah. Ini sangat luar biasa. Nah, sama dengan di kita, Mbak Farah, tadi itu masjid ya. Masjid yang kita punya, ya bahkan kalau dalam konteks sejarah itu disebutkan di Indonesia itu dikenal wakaf itu sejak tahun 1910 ya. Ya kita kenal misalnya Muhammadiyah 1912, NO ya 1926, termasuk Gontor itu kalau nggak salah 1926. Itu kan terus berkembang. Maka kalau kemudian tata kelola keuangan kita kalau gitu agak merucut ke tata keuangan keluarga gitu Mbak, itu sangat tepat. Jadi 3 pundi-pundi tadi itu, sehingga satu sama yang lain itu saling melengkapi. Apalagi sekali konteks ibadah, bahwa Allah itu kan takdirkan ada yang mampu, ada yang kurang, sehingga kemudian
harmoni kehidupan itu. Jadi pelangi itu menjadi indah karena warna-warni, Mbak. Kalau nggak warna-warni bukan pelangi namanya. Kehidupan juga begitu. Ada yang kemudian Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain dengan diberi tadi itu. Masya Allah, luar biasa ya. Maka insya Allah kalau kemudian kita mampu memahami, ya, mampu menghadirkan tata kelola harta sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul, itu Masya Allah. Insya Allah tidak akan pernah ada orang yang, mohon maaf, ya, menghalalkan segala cara, misalnya korupsi dan sebagainya. Karena nyata-nyata tahu bahwa harta itu bagian yang tidak terlepas dari keberpihakan kita kepada orang lain. Termasuk dalam hal ini adalah wakaf. Jadi peradaban manusia itu nggak jauh-jauh lah. Ya, di Indonesia kan banyak. Tadi itu Mbak, masjid, musola, pesantren, madrasah, Masya Allah, luar biasa. Bahkan ya tadi itu, tokoh-tokoh nasional kita ini hidup dan bisa seperti ini, iso ngaji, ya teman-teman sahabat religi jadi mubalek, ya, Mas Bram jadi mubalek, ini dulu didikannya wakaf itu kan, karena kan tumbuh dan berkembang kan dari masjid, dari musola itu Mbak Farah. Jadi konteks itu yang sangat tepat, sehingga kami dari BWI berkepentingan untuk terus menyuarakan itu ya bahasanya, meningkatkan literasi. Jadi sekali lagi masalahnya bukan karena anak muda itu memang tidak punya pemahaman tentang itu, tapi kami yang memang kurang memberikan edukasi kepada mereka. Baik Bapak, terima kasih atas ilmunya luar biasa Bapak Misbahrudin. Lanjut dari apa yang sudah Bapak jelaskan begitu ya Pak. Nah, tantangan nih Pak, apa ada tantangan mungkin dari BWI sendiri atau dari Bapak terkait dengan kondisi saat ini tentang wakaf itu, selain dari literasi tadi ya Pak, untuk mungkin generasi muda ya khususnya. Nah, kira-kira ada tantangan terbesar yang lain itu bagaimana Pak? Ya betul Mbak, jadi literasi ya, yang pertama ya tentu kalau literasi ini akan menyangkut aspek internal dan eksternal. Betul. Internalnya adalah lembaga yang mestinya memberikan edukasi, eksternalnya penerimanya. Yang kedua tantangannya Mbak yang kita rasakan masih kita temui ya, termasuk mungkin yang dilakukan oleh BWI, ya wabil khusus nadhir ini Mbak. Jadi tadi kami sebut nadhir itu kan yang mengelola, yang diberi amanah. Jadi tentu kemudian nadhir itu harus kemudian menciptakan menciptakan, membuat inovasi, bagaimana kemudian wakaf yang diserahkan itu betul-betul memberikan kemanfaatan. Semuanya sudah memberikan kemanfaatan. Jadi masjid, musola, makam itu memberikan kemanfaatan. Tapi kemudian bagaimana yang lain? Karena menurut data kan masih ada ya, kalau tanah-tanah yang katakanlah yang belum dioptimalkan, itu kan bisa. Sehingga kemudian Kementerian Agama ada program kota wakaf. Jadi kota wakaf itu adalah istilah yang kemudian pemberdayaan wakaf yang berbasis wilayah. Pak. Alhamdulillah di IY itu sudah ada 2 Mbak. Yang pertama di Gunung Kidul tahun 2024 ya, ditetapkan, kemudian menyusul Kulon Progo kota wakaf, meskipun kabupaten Mbak, tapi nama programnya kota wakaf. Nah saat ini 2026 yang kemarin diusulkan dan alhamdulillah sudah lolos verifikasi administrasi itu kota Yogyakarta. Ya, ini juga begitu. Jadi bagaimana kemudian nanti wakaf-wakaf itu bisa memberikan kemanfaatan dalam pengertian yang luas. Kalau tanah wakaf yang untuk masjid, untuk musola, untuk pesantren, untuk madrasah, itu mungkin masih ada space ya, space tanah yang bisa dimanfaatkan. Atau mungkin dirasa masjidnya, musolanya sudah cukup, kemudian ada yang berwakaf tanah, kemudian bisa seperti di Gunung Kidul, itu ada Mbak, lahan melon misalnya, di Kulon Progo juga begitu. Termasuk nanti di kota, salah satu yang diangkat itu sebagaimana yang menjadi program unggulan Kementerian Agama Pak Menteri itu ekoteologi. Iya, jadi ada hutan kota. Nah, sehingga yang kedua tantangannya bagaimana kemudian nadhir itu betul-betul profesional. Sehingga ini yang kita lakukan itu ada sertifikasi nadhir ya, kemarin kita sudah lakukan itu. Itu yang kedua.
Jadi kalau literasi sudah selesai, kemudian aspek nadirnya itu betul-betul profesional. Yang ketiga, ini Mbak, saya mengamati bahwa umat Islam sekarang itu alhamdulillah sudah semakin sudah, kalau bahasa kami ya, sudah semakin cerdas gitu, konteks penunaian harta. Jadi sekarang orang yang mau berwakaf, orang yang mau berzakat, orang yang mau berinfak itu memilih lembaga yang betul-betul profesional. Karena sekali lagi tadi itu aspek akuntabilitas. Ada salah satu Basnas di DIY ini yang kemudian pungutannya luar biasa, melampaui pungutan di tingkat provinsi. Karena apa? Karena aspek akuntabilitas di auditnya terbaik, kemudian aspek transparansi. Nah, sehingga ini kembali lagi ke nazir tadi itu, maka yang kedua yang tidak kalah pentingnya bekerja secara profesional, sehingga kemudian langkah-langkah ini kita lakukan. Itu, Mbak. Baik Bapak, luar biasa ya Pak Misbahrudin. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, karena ini saya baru kepikiran sih Pak, untuk mungkin generasi Z atau milenial begitu ya. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa wakaf itu bangunan atau uang. Nah, mungkin terkhusus untuk generasi Z atau Gen Z ini yang mungkin kami ini baru saja mulai merintis gitu ya Pak, istilahnya bekerja gitu. Nah, mungkin ada syarat atau solusi dari Bapak nih kalau misalkan Gen Z ini mau berwakaf tanpa harus mungkin kaya dulu atau punya tanah dulu. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, betul. Jadi sekali lagi alhamdulillah ya, kemudian amaliyah itu kan mengikuti mengikuti perkembangan manusia ya, termasuk dalamnya adalah wakaf uang. Nah, sehingga produk-produk yang dikeluarkan termasuk alhamdulillah sekarang tadi itu Mbak. Jadi kalau menjadi nadir itu harus ada ketentuannya, ada izin ya, dan alhamdulillah Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah mendapatkan izin menjadi nadir wakaf uang. Nah, gampang sekali ya. Jadi sekarang kan sudah dunia digital ya. Betul. Nanti kita sudah ada web donasi gitu ya. Nanti sudah bisa dipilih. Kemudian ini, kalau wakaf tanah itu ada PPAIW, Mbak, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Itu ex officio Kepala KUA. Nah, kalau wakaf uang itu PPAIW-nya itu adalah LKSBWU, Pejabat LKSBWU. Jadi LKSBWU itu adalah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi bank-bank syariah atau unit usaha syariah itu harus mendapatkan izin dari Menteri Agama untuk menjadi LKSBWU. Nah, untuk BWI DIY itu alhamdulillah sudah dengan BSI Mbak. BSI. Jadi nanti tinggal klik. Nah, ini tadi Mbak. Jadi istimewanya wakaf itu tidak sebagaimana zakat. Kalau zakat kan tadi itu ada haulnya ya, ada nisabnya. Tapi kalau wakaf enggak Mbak. Ya mungkin alhamdulillah kok ini ada rezeki ya, tinggalin aja. Sudah terkirim. Alhamdulillah Mbak, kami merasakan betul. Ada salah seorang wakif setiap pagi sudah menunaikan itu. Ya mohon maaf, jumlahnya 100.000 ya, alhamdulillah besar semua. Tapi tiap pagi, Mbak. Dan saya amati beliau itu pasti sekitar jam 3:30 atau 4:30. Ini luar biasa. Nah, sehingga, dan ini masih anak muda loh, Mbak. Saya pernah nanya, masih kuliah. Terus kemudian saya telisih, ternyata Ananda Soleh ini kebetulan Mbak, laki-laki itu luar biasa ya. Saya baru melihat sekilas gitu ya, ternyata anak muda itu sangat luar biasa. Jadi beliau sadar betul betapa kemudian sekali lagi wakaf ini memberikan dampak yang sangat luar biasa. Jadi sangat mudah Mbak Farah ya, dan klik ya sudah, nanti aspek transparansinya jelas, nanti disampaikan tiap bulan, nanti dirilis di web yang sudah ada. Berarti bisa melalui Bank BSI tadi ya Pak? Iya, BSI dan sangat BPD mudah Syariah. itu Pak. Iya, itu menjadi LKSBWU kita. Baik. Oke Bapak, mungkin kita akan lanjut. Namun kita tunggu pesan-pesan berikut ini.
Baik, halo Sobat TKJ Konak DIY. Kembali lagi dengan saya dan juga Bapak Misbarudin. Seperti itu, untuk sesi terakhir kali ini, kita akan lanjut mengenai closing statement nih Bapak. Baik. Nah, sebagai penutup nih Bapak, mungkin dari Bapak Misbarudin ini ada pesan atau closing statement untuk Sobat Religi Podcast Sukonen 8, mungkin terkhusus anak muda begitu ya, agar lebih peduli dan terlibat aktif mengenai gerakan wakaf ini, Bapak. Silakan. Oke, Mbak Farah dan sahabat religi ya. Yang pertama sekali lagi tentu terima kasih Mbak Farah ya pada Pak Menteri yang pertama sudah mengeluarkan keputusan Menteri Agama nomor 571 tahun 2026 yang menetapkan Muharram sebagai bulan wakaf. Yang kedua, alhamdulillah ini ditindaklanjuti oleh Pak Kanwil, matur suwun Pak Kanwil nggih, melalui podcast Sukonadi 8 Mbak Farah ya. Alhamdulillah Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk yang pertama kali diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik gitu Mbak Farah ya. Harapan kami tentunya mudah-mudahan ini berlanjut minimal sebulan sekali Mbak ya. Siap, ya. Insya Allah Pak. Siap. Yang ketiga, nah ini pesan-pesan yang sangat luar biasa kepada Ananda ya. Saya kan sudah generasi O gitu ya, anak-anak muda. Saya melihat anak-anak muda sekarang itu luar biasa. Ada istilah setiap zaman itu ada orangnya dan setiap orang itu ada zamannya Mbak. Dan tepat sekali kalau kemudian zaman sekarang itu anak-anak muda sekarang. Karena saya melihat tren anak-anak muda sekarang itu terkait dengan tadi itu Pak. Kalau bicara filantropi itu juga sudah tinggi ya, filantropi barangkali mungkin pengeluaran untuk yang hal-hal yang sifatnya positif itu sudah sangat luar biasa. Nah, sehingga anak-anak muda ya luar biasa, dan memang anak muda itu dipanggil secara khusus Mbak. Mohon maaf, ada hadis Nabi mengatakan 7 golongan yang besok hari kiamat akan diberi naungan oleh Allah. Wasyabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda, bukan penua ya, tapi pemuda yang disebutkan Kanjeng Nabi. 7 golongan itu salah satunya pemuda. Maka alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman generasi milenial, Gen Z ya, yang hemat kami sangat luar biasa, termasuk nanti keberpihakan kepada orang lain. Karena kata kuncinya kebahagiaan itu manakala bisa menolong. Kebahagiaan itu hadir manakala kita bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Dan Rasul sudah mengajarkan ada infak, ada sedekah, ya, ada wakaf, ada zakat. Ya, tadi itu bahkan senyum aja memberikan kemanfaatan. Nah ini Mbak Farah dan sahabat religi ya, sehingga kemudian ini bahasa peluru itu tinggal meluncurkan saja karena sekali lagi anak-anak muda, ananda semua soleh-solehah itu sangat luar biasa. Nah, sekali lagi wakaf ini menjadi momentum sejarah yang sangat bagus. Kalau kemudian tadi itu 200 tahun yang lalu momentum itu sudah bisa kita lihat sekarang, dan kita harus sadar bahwa kita bisa seperti ini karena wakaf. Ada di masjid, diajak ke masjid oleh orang tua kita, ke musola, pondok pesantren dan sebagainya, kita sudah tumbuh dan berkembang dari wakaf, dan saatnya kemudian ini terus istiqomah. Itu Mbak pesan kami ya, pesan kepada saya orang tua dan kepada anak saya dan kepada generasi muda yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Misbarudin, terima kasih Bapak sama-sama atas ilmu dan juga inspirasi yang telah diberikan kepada Sobat Religi, terkhusus mungkin anak muda begitu ya. Terima kasih juga Bapak telah meluangkan waktunya nih untuk datang ke podcast kami. Besok lagi Mbak. Siap, insya Allah Bapak. Nanti dikabarin kok Pak kalau ada lagi begitu ya. Baik, saya terus Bapak Misbarudin, terima kasih banyak. Oke, sahabat Religi Kemenak DIY, mari kita melihat wakaf ini sebagai peluang untuk terus berbuat kebaikan begitu ya, yang mana bisa dilakukan oleh siapa saja, terkhusus anak muda. Dan mungkin wakaf ini tidak hanya tentang apa yang kita punya hari ini, tapi tentang manfaat yang terus hidup dan juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain, seperti itu.
Baik, saya Farah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Sukenan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.